Sua pagi di sana gas misi gua dari gas bro. Gue yakin lo pasti pernah ngalamin ini deh. Lihat pola candlestick di chart itu kelihatannya textbook banget, udah perfect gitu. Tapi begitu lo klik buy atau lo klik sell atau short gitu ya, malah zong gitu. Market malah ngelawan, stop loss kena, dan lo cuma bisa garuk-garuk kepala sambil mikir, ini salah gue di mana? Lo bingung gitu. Padahal itu nggak selalu salah dari pola candlenya. Seringkali biang keroknya justru ada di hal yang kecil yang sering diremehin. Seperti spread. Ya kalau spread kelebaran, pola sebagus apapun bisa jadi jebakan. Alright, balik lagi di channel Sana Gas. Welcome to Tea Time, segmen dimana gue bahas dunia teknikal trading dengan cara simple, fun, tapi tetap tajam. Nah, di video kali ini gue bakal bongkar buat lo itu 4 pola candlestick paling jitu yang sering banget gue pakai. Pola ini terbukti ampuh, tapi catat baik-baik guys, efeknya bakal powerful kalau lo trading di market dengan spread yang kecil. Oke, nggak usah pakai lama, siap-siap, catat, langsung kita gas. Gas bro! Oke, sebelum kita bedah pola-polanya, kita samain dulu persepsinya soal spread, biar nggak ada yang bingung atau salah. Jadi simpelnya gini guys, spread itu merupakan perbandingan dari harga beli dan harga jual. Ini kalau kalian lihat di sini, contoh seperti harga jual nih ya, kalian bisa lihat di sini. Terus juga ada harga beli di sini ya. Nah, spread itu selisih antara dua harga itu. Ibaratnya, contoh kalau lo nuker duit ke money changer, misalnya harga beli dolar aja ya, jangan yang ini. Misalnya harga beli dolar tuh ya, harganya Rp15.000. Tapi harga jualnya itu 15.200. Nah, selisihnya itu atau perbedaannya itu yang disebut spread. Seperti ini contohnya. Sell Ethereum nih ya, harga Ethereum. Harga jualnya 4.479, harga belinya 4.482. Nah, selisihnya itu guys, itu yang bisa dibilang spread. Kalau spreadnya lebar artinya lo harus bayar duluan lebih banyak sebelum posisi lo benar-benar profit, kayak udah rugi di awal. Nah, kalau spreadnya ketat, selisihnya itu tipis, biaya trading lo jadi jauh lebih murah. Buat kita para trader, apalagi yang suka cepet-cepet kayak scalping atau trading jangka pendek, spread ketat itu super penting. Biar setiap kita masuk atau keluar posisi gak kemakan biaya yang gede-gede. Nah, langsung aja kita bahas ke pattern yang pertama. Oke, pola yang pertama itu yang kita harus kuasai itu adalah engulfing pattern ya. Nih, kalian bisa cek juga di Google ya. Dari namanya aja udah ketahuan ya, yaitu melahap bahasa Indonesianya ya. Nah, pola ini nunjukin pembalikan arah yang kuat banget guys. Ini sering kali gua bahas juga dari beberapa tahun yang lalu ya. Contoh pembalikan arah pada Bitcoin guys, di tahun 2023 aja kemarin ya. Ini terjadi engulfing ya guys ya, jelas banget di sini guys. Nih. Ya, ini salah satu contoh engulfing bullish. Nah, ini salah satu candlestick yang menurut gua salah satu yang powerful banget. Nah, lihat deh gimana candle yang baru ini ukurannya jauh lebih gede, sampai benar-benar bisa dibilang nelen habis ke candle yang sebelumnya. Ibaratnya kayak ini tuh datang lebih kuat gitu guys ya. Nunjukin banget kalau selanjutnya itu akan lebih kuat untuk posisi yang naik. Nah, kalau lu entry pas pola ini muncul, apalagi di area-area support atau setidaknya break resistance ya, ini benar-benar pola yang kuat. Sekarang kita cari tahu bagaimana cara penggunaannya ya dalam trading. Nah, di sini gue menemukan candle engulfing, yaitu bullish engulfing pattern. Apa syaratnya untuk bullish engulfing ya? Dimana open candle yang sebelumnya candle merah dan open candle selanjutnya itu harus sejajar dengan candle sebelumnya atau lebih rendah dari candle sebelumnya. Dan juga bentuknya itu lebih gede guys, hampir memakan candle sebelumnya. Nah, cara tradingnya gimana? Kita tentukan stop dan entry buy-nya. Bisa kalian masukkan di sini ya, di ekornya di sini. Nah, pokoknya area di bawah atau di antara ini guys ya, di antara ekor kedua candle ini bisa menjadi area buy ya. Meskipun di sini diombang-ambing ya, kalian bisa beli di area sini terusan ya. Dan look guys, setelah breakout ya dari area sini, ini benar-benar entry buy yang benar-benar menarik guys ya. Apalagi kalau kalian benar cicil di sini guys ya, di antara sini. Jadi di bawah ekor ini bisa kalian sebagai stop loss.
jadikan stop loss. Di area sini bisa menjadikan area entry buy. Itu tips dari gua. Nah, apalagi dengan penggunaan spread yang ketat, entry lo bisa lebih dekat ya ke titik pembalikan dan jadi lebih ideal guys. Hasilnya resiko jadi lebih kecil, tapi potensi cuan juga jauh lebih gede. Ingat ya, konfirmasi candle itu penting banget guys. Seperti close candlenya juga tunggu dulu guys ya. Kalau udah benar-benar kalian yakin ini ada engulfing, ya kalian tinggal take action aja ya. Selama di area sini, ini menjadi area entry buy yang menarik gitu guys. Ingat ya, konfirmasi candle berikutnya itu penting banget, jangan langsung hajar gitu aja. Oke, selanjutnya gua bahas mengenai pattern doji spinning top. Pola kedua mengenai doji dan spinning top ini bentuknya benar-benar hampir mirip nih. Itu cirinya badan candlenya itu kecil-kecil banget, kayak nggak punya badan gitu guys. Jadi kayak sumbu ekornya gitu ya, atas bawahnya bisa panjang atau pendek ya, tapi bodinya itu, badannya itu tipis banget atau kecil ya, kayak gini. Ini artinya apa? Jadi itu market tuh lagi bingung ya, atau kalau kita lihat ke time frame kecil biasanya lagi sideways panjang tuh, atau cocok-cocokan gitu guys. Jadi market tuh sebenarnya lagi bingung, lagi nggak tahu arah. Ini antara pembeli sama penjual tuh lagi sama-sama kuat. Nah biasanya habis muncul doji atau spinning top di area penting, itu market bakal breakout ya. Biasanya lanjut ke trend sebelumnya atau malah berbalik arah. Nah kalau lo masuk pas momen-momen breakout, nah intinya doji dan spinning top ini kayak lampu kuning yang bikin lo harus siap buat tancap gas gitu guys ya. Karena begitu arahnya udah jelas, kalian tinggal masuk aja gitu. Contohnya seperti ini guys ya, lo lihat. Setelah banyak banget nih terjadi ketidakpastian, terus muncullah candle kepastian, ya lanjut gitu. Ya ikutin arus aja guys ya, ketika breakout kalian ikutin arus aja. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke pin bar atau hammer and shooting star ya. Nah, pin bar ini sebenarnya banyak panggilan ya. Nah, yang paling umum ya punya dua panggilan lah. Kayak tergantung posisinya guys. Kalau munculnya di bawah namanya hammer gitu ya, atau dibilang palu. Kalau muncul di atas namanya shooting star atau bintang jatuh gitu. Tapi intinya ciri khasnya itu badannya kecil ya guys ya. Body kanalnya tuh kecil. Nah punya ekor yang panjang banget. Di salah satu sisi ekor panjang itu nunjukin harga sempat didorong jauh banget ke sana ya, tapi langsung ditolak gitu. Nah balik dengan kuat. Biasanya pin bar ini muncul pas mau ada pembalikan arah yang lumayan signifikan. Nah di sini penting guys ya, spread ketat. Kalau spread lo tipis, lo biasanya masuk posisi yang deket banget tuh sama area pantulan itu. Contoh kalau kita lihat, contohnya kayak gini guys ya. Ini hampir bisa dibilang shooting star ya ini ya, atau bintang jatuh guys. Lihat, itu jadi tolakan yang gede banget di sini. Ini bodinya kecil, lanjut turun. Tapi sebenarnya kayak gini tuh guys, rasio resikonya tuh lumayan kecil sebenarnya. Kalau ini konfirmasi ya, candlenya kayak gini, bintang jatuh, shooting star. Ini profitnya benar-benar cakep guys, bisa gede banget guys kalau kalian nemu candle-candle kayak gini ya. Selanjutnya kita ke pattern keempat, yaitu kita bahas mengenai morning star dan evening star. Ya, ini contoh candlenya. Kalau pola sebelumnya itu biasanya cuma 1 atau 2 candle. Nah, ini formasinya itu 3 candle, selalu 3 candle guys ya. Jadi kadang-kadang kejadiannya itu nggak selalu sering ketemu guys. Gua aja jarang banget nemu morning star dan evening star. Tapi sekalinya nemu itu benar-benar signal yang sangat-sangat cakep banget. Nah, si morning star ini biasanya muncul di akhir-akhir trend turun guys. Contoh misalkan ya dari setelah penurunan terjadilah morning star. Ya, selanjutnya diikuti kenaikan. Nah, contoh seperti ini guys. Ya. Salah satunya seperti ini, lihat. Sebenarnya candlenya itu nggak benar-benar selalu persis seperti ini guys ya. Ada yang middle candlenya ini lebih kecil. Kadang-kadang nampak seperti doji. Tapi formasinya intinya ada candle besar merah dulu sebelumnya, terus diikuti candle besar lagi. Ya, jadi ada formasi 3 candle itu guys ya. Besar, kecil, besar lagi gitu guys. Nah, ini supaya lebih jelas guys ya. Nah untuk evening star ini kebalikannya. Biasanya setelah tren naik, terus lanjut penurunan, tren turun ya. Nah kalau spread dulu ketat juga, lo punya fleksibilitas lebih tuh. Lo bisa masuk di posisi ini secara bertahap. Dan sebenarnya ini cocok banget buat teman-teman yang suka swing trading guys. Jadi untuk jangka-jangka menengah gitu enak banget nih pakai pola pattern candle ini ya. Nah dan untuk masuknya kapan? Intinya setelah pola ini terkonfirmasi guys ya. Ada big candle, candle kecil, candle besar. Pembalikannya ya, kalian bisa entry setelah terjadi closing candle besar ya. Setelah candle besar, candle kecil, candle besar. Nah di area closing bisa jadikan kalian area entry.
Dan stop lossnya bisa di area-area ujung dari candle besar hijau ya di pembukaan selanjutnya. Jadi bisa di stop loss di sini guys ya. Entry bisa di area-area sini ya, stop loss bisa di area sini. Ya, sebagai contoh. Jadi pola candle ini cocok banget buat nemuin atau nunjukin perubahan tren yang benar-benar besar ya. Dan konfirmasinya juga bisa dibilang cukup akurat dan biasanya sangat kuat guys ya. Jadi menurut gua itu keempat pola pattern candle yang sangat-sangat berguna dan sangat penting buat kita apalin. Tapi 4 ini yang paling gua suka. Nah, jadi gitu guys ya, pola candlestick andalan gua yang sering banget menurut gua kasih gua profit, tapi jarang banget nemunya guys. Sekalinya nemu itu oke banget. Jadi ingat baik-baik, pola secantik apapun, seakurat apapun, gak bakal maksimal hasilnya kalau biaya trading lo gede, alias spreadnya lebar. Nah, makanya spread ketat atau krusial itu penting banget. Bukan cuma bikin biaya trading lo lebih murah, tapi juga bikin eksekusi lo lebih presisi, entry lo lebih optimal, dan yang paling penting itu potensi profit jadi lebih maksimal. Oke? Jadi gua rekap aja biar cepat. Jadi engulfing itu bisa dibilang secara singkatnya ya, supaya lo gampang hafal, engulfing itu bisa dibilang telan candle sebelumnya. Jadi sinyal pembalikan kuat yang menelan candle sebelumnya. Sebelumnya kecil ditelan sama yang gede. Oke? Terus yang kedua ada doji dan spinning top, dimana itu market lagi bingung ya, yang siap-siap breakout tuh. Yang kecil ekornya panjang tapi bodinya kecil ya. Terus ada juga pin bar, itu hammer dan shooting star. Sebenarnya ini gampang banget nih kalau yang ini ngapalinnya. Ya kayak bentuknya kayak palu gitu ya. Ya, ada yang palu di atas sama palu di balik gitu aja. Terus yang morning star, evening star itu formasinya 3 candle tuh. Dari yang gede, kecil, terus gede ya. Gitu aja udah. Cuma polanya gitu aja. Jadi itu sinyal perubahan tren juga. Itu dia keempat pola candlestick yang paling sering gua pakai dan benar-benar bermanfaat banget dan powerful banget ya. Dan gua selalu kombinasikan dengan broker-broker yang market spreadnya itu ketat banget. Nah, sekarang giliran lo nih. Pola candle apa yang menurut lo paling sering lo pakai dalam trading lo? Coba drop di kolom komentar di bawah dan kita diskusi bareng-bareng guys. Mana yang menurut lo paling enak dan sering kali lo temukan di market. Dan kalau video ini bikin lo lebih ngerti kenapa spread itu penting banget buat trading lo, jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video-video gua dan strategi-strategi trading yang benar-benar real yang bakal gua share. Oke guys, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan to the moon. Gas bro and peace. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich.